melainkan juga terutama pemikiran, Bu. Kamu setuju anakmu kawin dengan seorang pelacur atau pencopet, Ibu dan Ibu? Naudzubillahi min dzalik. Tidak, Pak. Ayah dan ayah. Atau kamu setuju anakmu kawin dengan anak keluarga itu yang Ibu dan Ibu? Tidak, ayah dan ayah. Kamu dengar sendiri bagaimana ibumu mengatakan tidak. Dan kamu sendiri tahu ibumu sangat jernih dalam berpikir. Sekarang lebih baik kamu istighfarlah dulu, Ibu dan Ibu, kepada penonton. Sebenarnya mulut saya mau bilang setuju, tapi mata suami saya terlalu besar. Tapi percayalah, nanti saya akan bilang juga. Ayah dan ayah, persoalan cinta tidak sepele seperti yang banyak diduga orang dalam memahaminya. Lebih sukar daripada memotong kuku dengan golok. Namun, percayalah, saya mencintai kamu sekaligus kehormatan kamu dan hari depan kamu. Janganlah sekali-kali kamu salah mengira saya telah berlaku tidak sayang karena menghalangi niat kamu kawin dengan anak perempuan atau lelaki dari keluarga itu. Jangan juga kamu mengira saya tidak memahami niatmu yang suci. Saya faham dan saya menaruh hormat. Tapi rupanya kamu lupa bahwa sesuatu yang suci memerlukan tempat yang suci juga. Dan juga rupanya kamu tidak menyadari betapa banyak pilihan yang bisa kamu lakukan. Dan kamu cukup mengerti bahwa yang terbaik adalah memilih yang terbaik. Tahu kalau kamu masih belum bisa juga yakin? Nah, cobalah tanya para penonton. Setujukah Anda kalau anak Anda kawin dengan seorang pelacur atau pencopet? Kalau Anda bilang setuju, artinya Anda munafik sejati. Karena Anda telah mengkhianati hati Anda sendiri. Marilah kita akui sama-sama bahwa pada dasarnya kita menyukai kebangsawanan, sekalipun perut kita kosong. Dengan mengatakan setuju berarti Anda telah sempurna dalam mengobral kata-kata muluk berbunga kebajikan. Sementara dalam perbuatan nyata, Anda kurang lebih sepaham dengan saya. Tapi Anda saksikan sendiri, saya satu tingkat lebih tinggi dari Anda. Lantaran saya satu antara kata dan perbuatan. Sungguh-sungguh kita ini ningrat yang terselubung. Madegur dan Tarkeni kepada penonton. Sebelum kemari saya sudah yakin pasti hati Anda satu barisan dengan hati saya. Sudah tidak bisa dihalangi lagi barisan baru dengan panji-panji cinta akan tampil memimpin dunia ini. Kita sama mengetahui betapa terbelakangnya orang-orang tua kita dalam berpikir, bersikap dan berbuat. Bahkan sebagian watak malasnya masih melekat dalam diri kita. Ketika di negeri-negeri lain, orang sudah sedemikian sibuk dan kerja keras. Orang-orang tua kita masih belum selesai dengan sarapannya. Dan yang sebagaimana lagi sibuk merenungkan hikmah hidup tanpa sarapan. Berhenti nak. Kamu tidak patut kurang ajar seperti itu. Tidak layak menghina orang tuamu sendiri di depan umum seperti ini. Madegur dan Tarkeni. Seperti Bapak, saya sedang mencoba belajar mempergunakan pikiran saya. Sama sekali saya tidak sedang melakukan penghinaan kecuali membeberkan keburukan. Ayah dan ayah. Satu kalimat lagi berarti merahlah nak. Tanpa bercermin, saya sudah tahu mata saya ini mulai merah. Madegur dan Tarkeni pada penonton. Anda lihat sendiri betapa tidak dewasanya orang tua itu menghadapi kritik. Ayah dan ayah. Hanya batu yang tahan menghadapi kritik. Madegur dan Tarkeni. Tapi batu yang satu ini tidak. Keempatnya saling bertatapan sementara ibu serta ibu saling menghela nafas. Kemudian terdengar suara gong satu kali. Ayah dan ayah, baiklah kita ulangi lagi. Marilah kita bicara bertiga dengan lebih tenang. Atur nafas dengan baik. Supaya darah beredar teratur dan tertib. Supaya kita bisa bekerja dengan pikiran dan tidak dengan perasaan. Saya sudah bicara. Anakmu sudah bicara. Kini giliran kamu bicara, ibu dan ibu, kepada penonton. Sebenarnya saya setuju dengan pendirian anak saya. Tapi juga sebenarnya pikiran suami saya benar juga kepada suami dan anaknya. Sebenarnya itu sama saja, ayah dan ayah. Kamu ini sedang bicara atau ibu dan ibu? Sama saja. Maksud saya, bicara atau tidak, hasilnya akan sama saja.
tapi bicara sedikit barangkali lebih baik. Nah, saya akan mencoba menjelaskan pendirian saya. Itu pun kalau bisa disebut pendirian. Jangan dikira gampang orang berpendirian. Maksud saya akan berusaha mencoba berpendirian. Jangan khawatir, semua akan jelas juga pada akhirnya. Tapi untuk itu, perlu saya jelaskan secara singkat segalanya lebih dahulu. Penjelasan sangat diperlukan sebelum segalanya jelas. Itu sudah jelas. Nah, biarlah saya mengumpamakan persoalan ini dengan 2 tangkai bunga melati dan seorang gadis 8 tahun yang setangkai berwarna putih, sedangkan setangkai lagi berwarna hitam. Mula-mula sudah jelas gadis itu merasa heran dan sangat lama bertanya dalam hati, kenapa ada setangkai bunga melati yang berwarna hitam. Sekalipun sebelumnya dia tidak pernah merasa heran dan bertanya dalam hati. Ketika untuk pertama kalinya ia melihat bunga melati berwarna putih. Begitulah seperti saya bilang tadi bahwa gadis itu lama bertanya dalam hati. Lama merasa heran. Tapi heran yang lama kemudian menjelma menjadi takjub dan akhirnya hati gadis itu tertarik ingin memetik melati yang hitam. Begitulah. Ketika jari-jarinya yang lembut bergetar oleh kekaguman siap mematahkan melati hitam dari tangkainya. Gadis itu tiba-tiba ingat bahwa rambutnya juga berwarna hitam. Selain itu, ia juga ingat tidak seorang pun di Jatibarang yang menghias rambutnya dengan melati berwarna hitam. Bahkan sekalipun perempuan yang berambut putih seperti neneknya, ayah dan ayah. Sebentar. Lebih baik kamu singkatkan saja bicaramu. Bagaimana? Ibu dan ibu. Kamu sendiri bagaimana? Kamu akan memetik melati putih atau melati hitam? Ayah dan ayah. Seperti umumnya orang, saya akan memetik melati putih yang sudah pasti keindahannya. Ibu dan ibu. Tapi kamu tidak tahu bahwa melati hitam itu mempunyai warna putih di sebelah dalam dan malah di dalamnya ada sebutir berlian sebesar geraham saya yang tanggal beberapa tahun yang lalu di sana. Ayah dan ayah. Mana mungkin. Lagi kamu tidak mengatakan hal itu sebelumnya, ibu dan. Karena melati hitam itu belum jelas, maka kemungkinannya tentu lebih luas. Madkur dan Tarkeni. Juga melati hitam telah saya petik ketika ayah memetik yang putih. Tidak bisa. Saya belum memetik, baru berniat memetik dan sekarang saya akan memetik melati yang hitam. Madkur dan Tarkeni. Tidak bisa. Yang hitam telah saya petik, ayah dan ayah. Tidak bisa. Yang hitam itu milik saya. Madkur dan Tarkeni. Tidak bisa. Luar biasa harumnya, ayah dan ayah. Kurang ajar. Lepaskan melati itu. Madkur dan Tarkeni. Ya Tuhan, harumnya, ayah dan ayah. Lepaskan bajingan. Madkur dan Tarkeni. Harumnya, ayah dan ayah. Bajingan. Ibu dan ibu. Begitulah. Siapapun pasti akan memilih yang terbaik. Tapi tahukah bahwa yang terbaik adalah melati putih? Madkur dan Tarkeni. Kalau begitu, biarlah yang hitam untuk bapak, ayah dan ayah. Kamu jangan kurang ajar, nak. Melati putih itu telah saya petik. Madkur dan Tarkeni. Hah? Mana mungkin? Padahal bapak baru saja berniat akan memetiknya. Tidak, pak. Biarlah yang putih itu buat saya, ayah dan ayah. Nak, golok di dapur cuma ada sebilah dan itu milik saya. Madkur dan Tarkeni. Biarlah bapak mengambil golok dan saya memetik yang putih. Sangat tiba-tiba sekali ayah dan ayah menghunuskan golok itu dan siap akan memancung kepala Madkur dan Tarkeni, serta ibu dan ibu yang lain menjerit. Ibu dan ibu. Saya lupa memberitahu bahwa yang putih ada 2 tangkai dan kesimpulannya, kalian berdua sama-sama bersikeras menghendaki yang terbaik. Mendekati anak. Nak, kamu ingin senang bukan? Madkur dan Tarkeni. Senang sekali, Bu. Ibu dan ibu. Kau pikir bapak akan menyerumuskan kamu? Madkur dan Tarkeni. Pasti tidak, Bu. Ibu dan ibu mendekati suaminya. Kamu pasti tidak bermaksud menjerumuskan anakmu, kan? Ayah dan ayah. Ya itu pasti. Ibu dan ibu. Dan menghendaki anakmu untuk senang. Ayah dan ayah. Ya senang sekali kalau bisa. Ibu dan ibu. Kalau begitu beres. Tak satu pun yang simpang selisih. Sekarang
Berbicaralah satu sama lain tanpa nafsu amarah. Ayah, boleh? Madkur dan Targen, boleh. Ayah dan ayah, kamu masih tetap pada pendirianmu? Madkur dan Targen, masih, bahkan lebih kuat. Ayah dan ayah, saya juga masih. Kalau begitu, kita harus meningkatkan pertengkaran kita. Gong berbunyi lagi. Ayah dan ayah, saya sampai pada pikiran untuk menyampaikan sebuah ultimatum. Madkur dan Targen, sebaliknya, mental saya telah siap menerima apa saja itu, Pak. Ibu dan ibu, kalian sudah terlalu jauh. Kalian itu, ayah dan ayah, kamu yang semestinya bertahan sesuai dengan kedudukan ibu di mana-mana, yang hanya mampu mengelus-elus dada sementara pertempuran berlangsung. Madkur dan Targen, saya masih menunggu ultimatum itu, Pak. Ayah dan ayah, bagus. Dengan ultimatum ini saya hanya akan menyederhanakan dan mempersingkat perdebatan yang nonsen ini. Begini, kalau kamu tetap pada niatmu kawin dengan pelacur atau pencopet itu, saya hanya minta agar hubungan kita sebagai anak dan bapak putus. Ibu dan Pak, ayah dan ayah, kau tak berdaya, Bu. Madkur dan Targen, bapak serius. Ayah dan ayah, kamu kira aku ini main-main? Madkur dan Targen, putus. Ayah dan ayah, putus. Madkur dan Targen, sudah bapak pikirkan masak-masak itu pikiran bapak? Ayah dan ayah, saya khawatir malah terlalu masak. Madkur dan Targen, baiklah kalau begitu. Ibu dan nak, Madkur dan Targen, belum, Bu, belum selesai. Saya baru akan mempelajari ultimatum itu. Ibu dan ibu, bagus nak, pelajarilah baik-baik. Ayah dan ayah berbisik, kamu lihat senjata apa yang kita miliki. Berbahagialah karena kita pada kedudukan pemenang. Sambil mengecap harapan kemenangan, juga sambil memberikan kesempatan anak itu mempelajari ultimatum kita. Marilah kita minum teh di luar.